Izin memperkenalkan diri. Nama saya Syarga Rizky Ataya dengan NIM 201031110877 dan nomor Suaranya telepon. bisa lebih keras lagi ya? Dengeran kecil sekali ya? Tes, halo, halo. Ya, ini Baik, Pak. bisa terdengar apa lumayan besar suaranya. Dengan dosen pembimbing satu Pak Budi dan dosen pembimbing 2 Pak Arman. Izin untuk mempresentasikan terkait rancang bangun mesin cacah limbah biomasa untuk bahan pembuatan biopelet. Pendahuluan. Berdasarkan data yang diperoleh dari komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, terdapat sampah organik berupa daun, ranting, dan kayu sebesar lebih dari 2 juta ton yang diproduksi pada tahun 2023. Sampah organik yang disebutkan ini merupakan limbah biomasa, salah satu jenis limbah dari limbah biomasa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjadi hal yang seharusnya berguna. Dan apabila tidak dimanfaatkan dan dibiarkan saja hanya menjadi sampah, maka hal ini dapat menyebabkan beberapa potensi masalah. Seperti potensi masalah yang dapat dihasilkan itu, pertama, apabila sampah-sampah ini dibuang secara sembarangan, maka dapat berpotensi menyebabkan penyumbatan saluran drainase, yang di mana dapat menyebabkan banjir sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Lalu apabila sampah-sampah ini dikelola atau diolah dengan cara yang salah, seperti membakarnya, maka dapat menyebabkan polusi udara sehingga dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Lalu apabila sampah-sampah ini dibiarkan saja, tidak diapa-apain, dibiarkan menumpuk, maka dapat berpotensi untuk menyebabkan penumpukan bakteri sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Lalu tindakan apa yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi masalah-masalah yang dapat terjadi ini? Nah, salah satu tindakan yang dapat dilakukan itu berupa salah satunya itu dengan memanfaatkan sampah-sampah organik ini atau limbah biomasa yang disebutkan tadi menjadi hal yang berguna atau bermanfaat. Nah, salah satu pemanfaatannya itu adalah dengan adanya biopelet, yang dimana biopelet ini merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan limbah biomasa yang memiliki kegunaan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, tentunya pada pembuatan biopelet ini diperlukan beberapa proses. Salah satu proses yang diperlukan untuk membuat biopelet ini adalah proses pencacahan, yang di mana pada proses pembuatan biopelet ini, proses pencacahan yang dilakukan itu diperlukan limbah biomasa yang tadi disebutkan atau sampah organik yang tadi disebutkan itu dicacah hingga menjadi serpihan-serpihan yang kecil sehingga dapat dilanjutkan ke proses pembuatan biopelet berikutnya. Nah, diharapkan dengan adanya rancang bangun mesin pencacah limbah biomasa ini diharapkan dapat membantu proses pembuatan biopelet, yang dimana biopelet itu merupakan salah satu pemanfaatan dari limbah biomasa. Sehingga apabila limbah biomasa atau sampah organik tadi dimanfaatkan, maka dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang berada di sekitar masyarakat sehingga dapat mengurangi potensi-potensi masalah yang dapat terjadi. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses perancangan mesin pencacah limbah biomasa. Lalu yang kedua, bagaimana proses manufaktur yang diperuntukkan dalam pembuatan mesin pencacah limbah biomasa. Lalu yang ketiga, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membuat mesin pencacah limbah biomasa. Dengan tujuan penelitian, yang pertama itu merancang mesin pencacah limbah biomasa. Lalu yang kedua, menetapkan proses manufaktur untuk membuat mesin pencacah limbah biomasa. Lalu yang ketiga itu mendapatkan total biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan mesin pencacah limbah biomasa. Dengan batasan masalah, yang pertama itu penelitian ini difokuskan pada mesin pencacah limbah biomasa sehingga dapat beroperasi. Lalu yang kedua, proses perancangan mesin pencacah limbah biomasa ini menggunakan software CAD. Dan yang terakhir, limbah biomasa yang digunakan pada proses pencacahan ini adalah limbah biomasa berupa daun dan ranting. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Biomasa itu sendiri merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Seperti contohnya itu antara lain tanaman, pepohonan, rumput, ubi, dan daun dan lainnya. Dan limbah biomasa di sini itu merujuk pada sisa-sisa dari biomasa yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Dan biopelet itu merupakan bahan bakar padat yang dihasilkan dari pengempalan biomasa menjadi sumber energi bakar alternatif.
Dan untuk ukuran optimal, hasil cacahan yang optimal dari biomasa untuk dijadikan biopelet itu sebesar 3 mm, 2 mm, 1 mm, 500 mikrometer, 250 mikrometer, dan di bawah dari 250 mikrometer. Selanjutnya ada mesin pecacah. Mesin pecacah itu sendiri secara umum merupakan sebuah mesin yang mengubah bahan baku menjadi serpihan-serpihan kecil. Dan pada umumnya mesin pecacah itu memiliki komponen seperti rangka digunakan untuk menopang mesin pecacah secara keseluruhan. Lalu ada ruang cacahan yang dimana proses pecacahan itu terjadi. Lalu ada motor penggerak yang digunakan untuk menggerakkan pisau yang digunakan untuk mencacah bahan cacahannya. Lalu ada hopper dan outlet, di mana hopper itu tempat masuknya bahan cacahan dan outlet itu tempat keluarnya hasil cacahan. Dan pada tahun 2021, Angga Yolanda membuat mesin pecacah daun dengan motor AC sebagai komponen penggeraknya dan menggunakan pisau yang lurus yang sejajar sebagai pisau mencacahnya, dan kapasitas cacahannya itu sebesar 0,032 kg per jam dan hasil cacahannya itu sebesar 1 mm. Dan pada tahun 2021, Yones Mulatu membuat mesin pencacah pakan ternak yang sumber penggeraknya adalah mesin diesel yang dapat mencacah rumput, sisa jagung, dan sorghum. Selanjutnya ada metodologi penelitian, diagram Mahler. Pertama itu ada studi literatur. Studi literatur itu proses pengumpulan referensi-referensi yang dibutuhkan terkait rancang bangun mesin pecacah limbah biomasa. Lalu selanjutnya ada identifikasi kebutuhan yang dimana mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam membangun mesin pencacah limbah biomasa ini. Lalu ada konsep perancangan yang dimana konsep perancangan itu proses perancang acuan yang diperlukan sehingga didapatkannya gambaran mesin secara sederhana berupa alat tulis baik berbentuk parameter atau gambaran secara kasar sehingga dapat memudahkan proses perancangan yang akan dilakukan. Lalu setelah konsep perancangan dilakukan, maka dilakukan proses perancangan yang dimana proses merancang berdasarkan acuan yang telah didapatkan dari konsep perancangan sehingga didapatkannya visualisasi dari mesin sehingga lebih jelas sehingga dapat membantu membantu dan memudahkan saat proses manufaktur yang akan dilakukan. Selanjutnya ada seleksi konsep di mana setelah rancangannya itu telah didapatkan, apabila sesuai dengan kebutuhan yang tadi diidentifikasi, maka dapat dilanjutkan ke proses manufaktur, di mana proses manufaktur itu merupakan proses membuat mesin pecacah limbah biomasa ini dapat beroperasi, dan setelah dapat beroperasi maka dapat dilakukan uji coba, di mana uji coba menggunakan mesin ini secara langsung untuk melakukan proses pencacahan. Lalu setelah uji coba dilakukan, maka dapat dilakukan perumusan hasil, yang dimana perumusan hasil ini merupakan proses pengambilan data dari hasil dari proses manufaktur dan uji coba. Seperti contohnya pada proses manufaktur itu, yang pertama bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses manufaktur, lalu proses manufaktur apa saja yang dilakukan, dan berapa lama proses manufaktur ini dilakukan. Lalu pada tahap uji coba, berapa yang dihasilkan dari mesin ini, lalu berapa ukuran cacahan yang dihasilkan dari mesin ini. Lalu terakhir yang dapat diambil itu adalah berapa total biaya keseluruhan yang diperlukan dalam proses pembuatan mesin pecacah limbah biomasa ini. Lalu setelah semua tahapan dari diagram Mahler ini telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan dan sarannya. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian kembali lagi ke ini ya, ke slide pertama di halaman pertamanya apa tadi, slide PowerPoint-nya, kembali lagi ke atas. Nah, ini sebelum ada pertanyaan dalam apa lebih jauh lagi, ini judulnya adalah rancang bangun mesin pencacah limbah biomas ya untuk bahan pembuatan biopelet. Ini limbahnya apa aja yang digunakan? Kalau limbah biomasa yang digunakan itu ada di sini, Pak. Di batasan masalahnya itu, Pak. Yang digunakan itu
limbah biomasa berupa daun dan ranting. Daun dan ranting ya, Ranting kayu, Pak. Iya. ranting kayu. Ini nanti alatnya sampai jadi atau hanya masih berupa rancangan Sampai jadi sih Pak harusnya. sampai berbentuk prototype ya, sampai bentuk apa sampai bentuk model ya, bentuk fisiknya Mungkin bukan prototipe sih Pak, sampai mesin yang dapat beroperasi beneran sampai bisa beroperasi sekiranya. ya. Jadi Ya Pak. bagian akhirnya adalah sampai bisa membuat mesinnya sampai bisa dipergunakan gitu ya, Iya Pak. dan bisa menghasilkan biopellet. Nah, coba balik lagi ke judulnya. Rancang bangun mesin pencacah limbah biomas untuk bahan pembuatan biopellet. Nah, kemudian slide selanjutnya di rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa yang tadi mau dicari? Bagaimana proses perancangan mesin pencacah limbah? Ini apa yang mau nanti dibahas di rumusan masalah nomor 1? Untuk rumusan masalah yang nomor satu ini kira-kira eh, s- mengetahui seperti apa proses perancangan mesin cacah limbah biomasa, seperti dari mulai merancangnya, identifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk proses perancangannya, dan yang akan dilakukan itu bakal merancang Pak dari gambaran kasar hingga menjadi gambar yang dapat dihasilkan dari secara jelas dari software CAD Pak. Kemudian nomor 2, bagaimana proses manufaktur yang diperuntukkan dalam pembuatan mesin pencacah limbah biomas? Kalau untuk proses manufakturnya itu kira-kira setelah rancangannya itu didapatkan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, baru bisa dijalankan proses manufakturnya. Dan pada proses manufakturnya itu sekiranya itu akan dibuat Pak dari pengumpulan material, dan proses manufakturnya itu akan dilakukan juga hingga menjadi hasil akhir yang barang yang udah jadi Pak. Ya. Nah, ini nomor 1, 2 ya, nomor 1 dan 2 itu kan ada kata kuncinya ya. Ini tertulis di problem statementnya. Proses perancangan nomor 1 ya, proses perancangan dengan proses manufaktur. Nah, poin yang membedakan atau highlight yang membedakan itu apa secara artinya perancangan dengan manufaktur yang akan dikerjakan di nomor 1 dan 2. Ada proses perancangan, kemudian yang rumusan masalah nomor 2 itu proses manufaktur. Itu apa yang paling membedakan antara rumusan masalah nomor 1 dan 2? Kalau untuk proses perancangan itu sendiri, proses perancangan mesinnya itu Pak Hmm? seperti mendapatkan hasil seperti gambar dan atau berbentuk parameter yang dibutuhkan dalam pembuatan mesin ini. Dan kalau misalnya untuk proses manufaktur itu sendiri merupakan proses yang ini Pak, membuat mesin ini dari raw materials, dari mulai pengumpulan material hingga dilakukan proses manufaktur atau permesinannya Pak, baru hingga didapatkan hasil akhir yang mesin. Nah, kalau misalnya proses perancangan itu hasilnya itu berupa gambar, Pak. Oke. Kemudian di bagian akhir ini sampai mendapatkan biayanya ya, biaya untuk membuat mesin pencacah limbah biomas tersebut. Kemudian eh, ini dari sisi konsentrasinya apa? Manufaktur berarti ya. Manufaktur, Pak. Oke, berarti konsentrasinya di peminatannya di manufaktur. Kemudian tujuannya apa tadi? Tujuan masalahnya ada nggak dituliskan? Tujuan penelitian. Merancang mesin pencacah limbah biomas, menetapkan proses manufaktur untuk membuat mesin pencacah limbah biomas, mendapatkan total ya yang diperlukan dalam proses pembuatan mesin. Kemudian apalagi tadi slide berikutnya. Batasan masalah. Nah, di sini komentarnya ya atau masukannya. Penelitian ini difokuskan pada mesin pencacah limbah biomas sehingga dapat beroperasi.
Kemudian proses perancangan mesin pencacah limbah biomas menggunakan software. Itu software itu bisa dimasukkan di situ. Kemudian tambahkan lagi untuk batasan masalahnya itu spesifikasi dari alat yang digunakan. Spesifikasi alat yang akan digunakan, Pak. Ya, ini alat pencacahnya apa? Menggunakan apa? Nanti Maksudnya menggunakan penggeraknya, pisaunya Pak. apa? Oh, pisaunya itu pisau Itu kan ada perselipaan. pencacah kan tadi Iya, Pak. menggunakan pisau pemotong atau pisau cacah itu apa spesifikasi dari Mesin yang akan dibuat, Pak. Kalau kurang lebih untuk pisaunya itu sepertinya akan menggunakan pisau persegi panjang yang lurus dan motor penggeraknya itu motor listrik, Pak. ukurannya berapa ukuran yang akan dipergunakan? Kalau ukurannya itu belum tahu sih, Pak. Nah, itu yang perlu dibatasi permasalahannya di situ. Jadi menggunakan jenis tipe karena di judulnya kan tadi tertulis eh, rancangan ya, mesin pencacah, rancang bangun mesin pencacah limbah biomas untuk bahan pembuatan biopelet. Ya, itu ya Iya, Pak. judulnya ya. Jadi ada eh, batasan yang dilihat apa apa yang digunakan alat tersebut, alatnya menggunakan spesifikasinya apa. Kemudian permasalahannya adalah limbah yang digunakan biomasnya apa berupa nomor 3 nih ya udah ditulis ya. Limbah biomas yang digunakan pada proses pencacah adalah jenis limbahnya itu berupa daun dan ranting. Itu adalah batasan masalahnya. Kemudian yang nomor 4-nya tambahkan ya lihat aja langsung ke objek rancangannya apa yang digunakan spesifikasi alatnya. Jadi pisaunya ukurannya seperti apa atau dimensi dari misalnya pada saat melakukan pencacahan itu berapa volume daun atau ranting yang bisa langsung dicacah dari mesin tersebut. Itu ya, nanti ditambahkan di batasan masalahnya di situ. Suaranya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa slide berikutnya? Tinjauan pustaka, Pak. Tinjauan pustaka ini menjelaskan teori atau preliminary study. Terus apa coba slide berikutnya tinjauan pustakanya. Biomass, biopellet, ukuran optimal. Terus kemudian, nah ini adalah tipe mesin pencacah ya. Apa yang nanti yang berbeda atau unik dari yang sudah pernah dikerjakan oleh atau membedakan ya dari yang sudah pernah. Misalkan Angga Yoranda tahun 2021 mesin pencacahnya seperti ini. Kemudian Yonas Mulatu tahun 21 membuat mesin pencacahnya seperti ini. Yang berbedanya di mana yang akan dikerjakan atau yang ada improvisasi atau ada hal yang berbeda dari penelitian yang sudah pernah ada. Kalau secara kalau keseluruhan itu kurang lebih mesin pecah yang dibangun ini akan mirip-mirip sama Angga Yoranda, tapi yang akan membedakan itu mesin ini memiliki kemudahan dalam proses penggantian part-partnya, Pak. Jadi kalau misalnya motornya udah aus dan ingin diganti, maka itu akan dapat memudahkan proses penggantian dari mesin dari
motor penggeraknya Pak. Lalu untuk desainnya ini Pak, ini kan kurang lebih kalau misalnya untuk dilakukan proses manufakturnya itu memiliki beberapa kesulitan Pak ya. Nah, kalau misalnya kurang lebih kalau misalnya mesin yang akan dibuat bangun ini memiliki kemudahan memiliki kemudahan dalam proses manufaktur yang akan dilakukannya Pak. Seperti itu Pak. Ya, berarti itu ya. Nanti yang akan saya tanyakan lagi, mudahnya di mana? Kata kuncinya adalah kemudahan ya. Kemudahan itu artinya Iya, Pak. bisa eh, misalnya ada kerusakan atau ada spare part yang eh, rusak atau tidak berfungsi, mudah untuk diganti ya, atau mudah untuk diperbaiki. Jadi seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu ya. Nanti yang eh, gold atau apa namanya semacam bagian akhir yang berbeda dari rancangan yang akan dibuat dari penelitian yang sudah pernah ada. Kemudian yang berikutnya apa? Tinjauan pustaka. Nah, coba lihat ini flow chart ya. Tadi ada menampilkan garis alir flow chartnya. Ini komentarnya ya yang akan saya tanyakan. Pertama, melakukan studi literatur. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan ya, betul ya, yang tertulisnya. Konsep perancangan, identifikasi kebutuhan. Itu apa aja yang diidentifikasi di bagian ini kebutuhannya? Kalau untuk kebutuhan itu terkait mesin pecacah limbah biomasanya Pak, seperti misalnya yang tadi saya itu bilang Pak, kayak misalnya ini mesin ini ingin dimudahkan pada proses manufakturnya atau enggak mesin ini apabila part-partnya rusak atau komponennya rusak itu dapat diganti dengan mudah Pak. Lalu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan Pak, dan lainnya Pak. Kemudian konsep perancangan. Kalau konsep perancangan itu proses perancangan Pak, tapi dihasilkan itu gambaran secara sederhana mesin yang akan dirancang yang dapat membantu proses perancangan Pak. Jadi ini berbentuk parameter atau gambaran secara kasar dengan alat tulis Pak. Kemudian turun lagi proses perancangan. Dan kalau proses perancangan ini proses merancang berdasarkan acuan yang telah didapatkan dari konsep perancangan Pak. Sehingga didapatkannya gambaran mesin lebih jelas sehingga dapat mempermudah proses manufaktur dan proses perancangan ini menggunakan software inventor Pak. Nah, di bagian ini ada kotak berbentuk belah ketupat ya, yang tertulis seleksi konsep ya. Kemudian turun lagi ke bawah sesuai, lalu ada panah feedback atau tidak sesuainya itu kembali ke konsep perancangan. Seleksi konsep, itu seleksi konsepnya apa yang dilihat di bagian, maksudnya yang diperhatikan untuk melihat konsepnya ini yang sesuai. Konsepnya apa pada saat menyeleksinya, seperti apa parameter atau variabelnya. Beberapa parameternya itu sesuai dengan yang telah diidentifikasi kebutuhannya Pak. Salah satunya mesinnya apakah jadi setelah rancangannya itu telah didapatkan maka akan diseleksi lagi Pak seperti kan tadi pas identifikasi kebutuhan itu diperlukan mesin yang mempermudah proses manufakturnya. Nah, lalu di sini diseleksi apakah mesin atau rancangan yang telah dihasilkan ini sebenarnya dapat memudahkan proses manufakturnya atau tidak. Lalu apakah rancangan yang telah didapatkan ini dapat mempermudah part-part yang rusak itu bisa diganti atau tidak, seperti itu Pak. Ini di bagian ini bisa menambahkan informasi tambahan ya. Seleksi konsep. Eh, parameternya apa atau variabel apa yang mengatakan bahwa nanti ketika konsepnya sesuai,
maka dia akan lanjut ke proses manufaktur, dan ketika tidak sesuai, kembali lagi ke konsep perancangan. Itu seperti contohnya bahan-bahan yang akan digunakan Pak, seperti kalau misalnya kan tadi kurang lebih itu mesin yang akan dibangun ini berbentuk tabung dan memiliki rangka ya Pak. Jadi salah satu parameter yang bisa diukur itu berupa bahan dari rangkanya Pak. Salah satunya itu seperti menggunakan besi siku atau besi hollow. Nah, kalau misal untuk besi hollow itu sedikit mempermudah, sedikit mempersulit dalam proses pengelasan Pak dari rangka ke tabung yang akan digunakan. Tapi kalau misalnya menggunakan besi siku itu dapat mempermudah proses pengelasan dari rangkanya itu ke tabung yang akan dilas itu Pak, disambungkan. Salah satunya itu Pak. Ini outputnya apa nanti dari hasil limbah? Ini kan limbah 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 apa ranting ya. Ketika mesin ini dihidupkan atau dioperasikan, mampu memproduksi berapa banyak? Kalau untuk mampu memproduksi berapa banyak itu mungkin rada mirip seperti referensi yang telah didapatkan Pak dari penelitian terdahulunya Pak. Berapa nilainya? Kurang lebih itu kapasitas dari mesin ini kalau misalnya dari referensi yang sebelumnya itu 0,032 kilogram per jam Pak. Berapa? 0, No- 0,0 ini Pak sebentar. 0,032 kilogram per jam. 0,032 kilogram per jam. Iya Pak. 0,02 kilogram per jam. Kemudian nanti bisa ditambahkan di situ ya, di bagian apa? Eh, kalau misalnya ini akan jadi pertanyaan, misalnya hasilnya kurang, hasilnya kurang ya, kurang dari 0,32. Mesinnya berhasil atau enggak untuk rancangannya? Mungkin selama mesin ini dapat beroperasi kurang lebih ini rancang bawahnya ini sudah selesai Pak dan bisa dikatakan berhasil sih Pak Enggak, sesuai misalnya dengan kurang. target. Misalkan kalau tadi kan targetnya outputnya bisa menghasilkan 0,32 ya kilogram per jam ya. Iya Pak. Mungkin kurang lebih kalau misalnya mesin ini sudah bisa menghasilkan cacahan Kalau misalnya segitu hasilnya cuma 0,01 kilogram per jam, itu mungkin bisa dikatakan berhasil Pak, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan Pak. ya berarti di situ ada tulisan seleksi konsepnya yang dimasukkan nilai variabelnya itu output ya, output yang ditargetkan 0,32 kilogram per jam. Nah, itu yang nanti saya akan coba validasi lagi, tanyakan lagi ketika ini dilakukan atau dikerjakan dan masih dilanjutkan untuk penelitian skripsinya, untuk tugas akhirnya. Nanti harus bisa menghasilkan nilainya itu 0,32, 0,032 ya, karena targetnya tadi 0,032 ya, Ya Pak. kilogram per jam. Itu yang nanti menjadi bagian akhir atau konsep yang ingin outputnya tercapai. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, itu nanti ditambahkan di kotak kotak yang berbentuk eh, belah ketupat segi 4 itu nanti ditambahkan nilainya, nilai produksi dari rancangan mesin ini 0,032 kilogram per jam. Oke, terus slide berikutnya masih ada lagi. Nah, cuma satu lagi yang flowchartnya ini, flowchartnya jangan kotak-kotak semua simbolnya. Iya Pak. Itu kan studi literatur, identifikasi kebutuhan.
konsep perancangan, proses perancangan. Coba cari di buku ya atau di Google simbol icon flowchart, karena icon flowchart itu nggak kotak semua. Dari studi literatur turun ke identifikasi kebutuhan, dari konsep perancangan, proses perancangan, terus sampai kesimpulan dan saran itu ada bentuknya nggak seperti itu. Nah, nanti coba dicari, diperbaikin untuk simbol icon ya. Ini kan berupa icon apa gambar di flowchart itu untuk penggunaannya disesuaikan dengan icon yang sesuai. Itu ya untuk input atau komentar dari skripsi apa seminar proposal skripsinya, seminar proposal untuk malam hari ini. Baik, Pak. Ya, Ini udah. Kalau sudah bisa kalau di misalnya udah apa selesai, tidak ada lagi, bisa ditutup presentasinya. Baik. Terima kasih pada Mora atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Saya izin share screen, Pak ya. Bisa share screen, kemudian bisa direkam ya atau direcord untuk presentasi seminar proposal ya, Sempro